Tara, Rose Para Lover, nih lihat nih koleksi Rose Para Essential Oil saya. Saya yakin Rose Para Lover juga sudah memiliki semua varian dari Rose Para kan? Nah, jangan lupa miliki juga pajangan cantiknya seperti ini ya. Kalau saya di rumah selalu saya letakkan semua koleksi saya di pajangan seperti ini, sehingga saya gampang untuk memilih mau varian mana yang saya pilih untuk saya gunakan di hari itu, seperti itu ya. Nah, ketika saya mau pergian, saya juga memiliki ini tas Rose Para Essential Oil yang sangat cantik dan membuat essential oil kita aman jika kita mau bawa dia, mau masukkan ke tas kita, mau kita naik pesawat, mau naik bis, pokoknya dia aman seperti ini ya. Nah, itu dia, cantik kan? Nah, sekarang pada video kali ini saya mau berbagi satu tips penting sekali buat kita semua, dan saya pikir ini tips yang paling penting di antara semua video Rose Para yang pernah saya bagikan di channel ini. Apa tipsnya? 6 kesalahan ketika kita mau menggunakan Rose Para Essential Oil. Apa saja? Pertama, kita memakai essential oil dengan pembakar burner seperti ini. Nah, saran saya jangan memakai essential oil dengan menggunakan pembakar jika tujuannya teman-teman adalah untuk mendapatkan aromanya atau menghirup uapnya. Ketika kita pakai dengan pembakar yang ada lilin seperti ini, essential oilnya jadinya dia rusak ya teman-teman, karena essential oil itu sangat peka, dia ada struktur molekulnya yang bermanfaat untuk kesehatan kita. Tapi saat kita panaskan seperti ini, essential oilnya dia bisa rusak seperti itu. Makanya semua produsen essential oil itu menempatkan dalam sebuah botol kaca berwarna coklat seperti ini. Tujuannya adalah untuk menjaga komposisi dan kemurnian dari essential oil yang ada di dalamnya. Seperti itu. Makanya kita harus sangat hati-hati ya. Sebaiknya seperti yang sering saya gunakan, untuk mendapatkan aroma dan uapnya, teman-teman pakailah diffuser seperti ini. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, kesalahannya biasanya ketika kita mau memakaikan essential oil ini ke anak-anak, itu banyak sekali yang langsung mengoleskannya ke anak-anak. Nah, tergantung juga sih ya, kalau anak-anak saya yang sudah biasa menggunakan oil-oil ini, mereka nggak ada masalah. Cuman memang ada beberapa anak yang memiliki kulit yang peka atau sensitif. Jadi saran saya, moms ya, silakan dipakaikan dulu, dicoba dulu ke kulit ibu. Kalau berasa dia agak panas, silakan didilut dulu dia dengan minyak kariernya ya. Misalkan boleh pakai PCO. Setelah didilut atau dicampur, baru kemudian dioleskan ke tubuh anaknya. Sebenarnya nggak masalah sih. Saya takutnya hanya kadang anak-anak itu ngerasa agak panas untuk beberapa tipe essential oil ya. Kalau dia panas biasanya nanti anak-anak kita trauma saat menggunakannya. Itu ya. Yang kedua, nah, kesalahan yang ketiga nih, ini yang paling sering ya dilakukan. Biasanya kita menggunakan essential oilnya dengan memegang tutupnya. Ini di dalamnya ada oil stopper namanya, yang putih ini ya. Yang biasanya teman-teman lakukan sering seperti ini kan. Lalu dioleskan, lalu diginikan, dioleskan. Nah, jangan ya, saran saya. Karena apa? Karena ketika kita memegang alat ini, apalagi tangan kita mungkin bekas makan gorengan atau bekas dalam perjalanan, itu akan membuat oil yang ada di dalamnya terkontaminasi ya teman-teman ya. Jadi cara yang benar bukan seperti itu ya.
teteskanlah essential oil seperti ini, biarkan dia turun dengan natural, tidak perlu juga digoyang-goyang atau ditepok-tepok sampai dia menetes. Biarkan dia menetes secara natural seperti ini, baru kemudian kita ambil, lalu kita keoleskan ke bagian tubuh yang mau kita terapi dengan essential oil ini gitu. Jadi ketika kita tidak menyentuh dengan meneteskan, jadi minyak yang lain yang masih ada di dalam botol ini tetap aman dan tetap steril. Seperti itu ya. Itu tips yang ketiga. Lanjut ya ke kesalahan yang keempat. Bingung ngeblend Rosevara Essential Oil atau bingung mau mencampurkan Rosevara varian yang satu dengan varian yang lain. Banyak sekali teman-teman yang bertanya, Ibu, untuk keluhan ini Rosevara yang ini sebaiknya dicampur dengan Rosevara yang mana ya? Nah, itu ya pertanyaan yang sering masuk. Buat teman-teman yang sudah sering mendapatkan edukasi tentang essential oil di channel saya, itu sudah pasti mengerti ya, memang ada beberapa Rosevara yang bagus untuk dikombinasikan, untuk dicampurkan. Misal nih untuk flu atau batuk atau pilek ya, jadi peppermint seperti ini itu bagus dicampurkan dengan eukaliptus. Untuk mendapatkan efek relaksasi, Rosevara kenanga seperti ini enak dicampurkan dengan Rosevara cendana. Jadi seperti itu ya teman-teman. Namun buat teman-teman yang masih bingung, itu nggak usah khawatir. Jadi saran saya, pakailah hanya satu varian Rosevara saja untuk satu kali terapi, baik itu mau dioleskan maupun didifus di alat diffuser. Jika sudah selesai satu terapi itu atau sudah habis air di alat diffuser, baru kemudian teman-teman bisa beralih ke varian Rosevara yang lain. Jadi nggak bingung, karena juga masing-masing dari Rosevara ini jika nggak dicampur dia bisa memberikan efek yang maksimal. Jadi itu ya. Itu yang keempat. Yang kelima, saat teman-teman mau meneteskan Rosevara ke alat diffuser, itu biasanya kebanyakan ya. Kemarin saya punya cerita, ada teman yang mau netesin ke diffusernya. Seperti biasa kan, untuk 100 cc kita diffuse 5 tetes aja. Nah, saat dia teteskan 5 tetes, dihirup aromanya, dia merasa aromanya kurang merasa, jadi diteteskan lagi 5 tetes masih belum ngerasa lagi. Padahal, nah teman-teman kan sudah tahu, untuk 100 cc 5 tetes essential oil itu sudah sangat cukup memberikan efek terapi teman-teman. Kalau dari segi aroma, essential oil ini ya jelas dia bukan parfum atau minyak sintetis yang memberikan aroma yang nyengat atau nyegrak di hidung. Itu tidak perlu ya. Yang kita butuhkan adalah essential oil yang memang benar murni. Kalau dia essential oil murni, dari segi aroma dia memang natural teman-teman. Ya, yang jelas untuk 100 cc 5 tetes sudah cukup memberikan kita efek terapi. Itu yang kelima. Lalu yang terakhir, yang keenam, Rosevara essential oil ini sering disalahartikan, hanya dipakai ketika dalam kondisi sakit. Nah, siapa yang gitu nih ngaku-ngaku? Yang betul, gunakanlah essential oil Rosevara ini setiap saat ya teman-teman. Jadikanlah ini lifestyle kita, gaya hidup kita sehari-hari. Sama seperti kita bangun tidur, gosok gigi, lalu mandi, seperti itu ya. Pakailah Rosevara essential oil ini sebagai keseharian teman-teman untuk menjaga tubuh kita tetap sehat ya, sistem imun tetap terjaga dengan baik. Jangan sampai kita baru menggunakan oil-oil ini ketika kita baru sakit, baru flu, baru kita pakai, baru nyeri, baru pegel, baru mual, baru kita pakai. Jangan seperti itu ya. Gunakanlah rutin, habis mandi, menjelang tidur, itu minimal gunakan rutin. Teteskan sesuai dengan aroma yang kita inginkan. Dengan begitu tubuh kita tetap terjaga sepanjang hari. Karena
menjaga lebih baik daripada mengobati. Ya, essential oil ini adalah lifestyle, gaya hidup yang kita bisa pergunakan sehari-hari, sangat aman, tidak ada efek samping karena ini pemakaiannya hanya cukup dioles atau dihirupkan sudah memberikan manfaat, tidak diminum dan tidak mengganggu sistem pernapasan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, 6 tips ini silahkan teman-teman perhatikan, semoga dan pasti akan sangat bermanfaat. Ya, harapan saya kita bisa sehat dengan Rosetara Essential Oil ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.